Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah karena dengan rahmat Allah kita berjumpa kembali di Fawas Channel. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan saya, semoga saudara semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada, diberikan kelapangan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kesedihan yang luar biasa sehingga sampai menitikkan air mata, yang mana Rasulullah sedih apabila nanti ada dari umatnya termasuk golongan ahli neraka. Cinta Nabi Muhammad pada umatnya sangatlah besar. Begitu besarnya hingga Rasulullah menangis dan pingsan manakala diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa ada satu pintu neraka yang dipersiapkan untuk umat Nabi Muhammad. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu malaikat Jibril akan menurunkan wahyu dari Allah tentang neraka dan pintu-pintunya. Sang manusia paling mulia itu pun kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat mana saja yang kelak akan melewati pintu-pintu neraka tersebut. Wahai Jibril, siapa yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Jawab malaikat Jibril. Rasulullah merasa sangat sedih. Lalu, siapakah yang akan melewati pintu kedua? Tanya Rasul kembali. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Jelas malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga? Tanya Rasulullah kembali. Pintu ketiga dinamakan Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum Sobi'in atau kaum penyembah api. Jawab malaikat Jibril. Selanjutnya, pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah. Pintu keempat dinamakan Laddah, untuk iblis dan pengikutnya. Jawab Jibril. Rasulullah terdiam sejenak. Ia berharap tidak ada satu pintu neraka pun yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan pintu keenam untuk siapa? Kata Rasulullah. Pintu kelima dinamakan Hutomah, diperuntukkan bagi Yahudi, sedangkan pintu keenam dinamakan Sa'ir, untuk kaum kafir. Jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka ketujuh itu, pinta Rasulullah. Mendapat pertanyaan seperti itu, malaikat Jibril sejenak diam seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi karena Rasulullah terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggalkan dunia sebelum mengucapkan tobat. Jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras dan berkata, "Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu?" Tanya Rasulullah dengan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad
yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun, hanya umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu. Selama beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril, Rasulullah tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah kalau ke masjid ketika waktu sholat tiba. Setelah sholat, beliau kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat yang melihatnya pun juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami. "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali?" tanya seorang sahabat. "Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu," ujar Rasulullah. "Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua?" tanya sahabat. Dengan menitikkan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. "Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah," ujar Rasulullah. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah melanjutkan penuturannya. "Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menyerumuskan ke neraka." Lanjut Rasulullah kepada para sahabat. Kisah ini merupakan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran surat Al-Hijr. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 34 yang artinya Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Sesungguhnya akhir itu pasti, dan kehidupan abadi setelah kematian akan kita jalani. Perbanyak amal soleh, perkuat iman, semoga kita menjadi manusia yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan kelak berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Semoga apa yang kali ini saya bagikan menjadi bermanfaat dan mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.